Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Alhamdulillah ketemu lagi kita di ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Ya alhamdulillah pagi hari ini kita ngopi paginya kembali dari ruangan saya di Malang. Setelah cukup lama ya, jadi safar kemarin mungkin ada setengah bulan, hampir 15 harian lebih. Ya dari Jogja lanjut lagi ke Lampung, lanjut lagi ke Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini sudah kemarin ya sampai lagi di Malang ya. Walaupun ini di Malang cuma 2 hari, besok sudah safar lagi. Masya Allah. Ya, teman-teman, pagi hari ini ngopi paginya nggak ada tema spesial, ya ini wirausaha, berarti berbicara tentang tips wirausaha, tapi karena kangen selama saya kemarin safar tidak ada sesi tanya jawab, jadi hanya berbagi tips saja. Maka yuk yang hari ini siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya kita temanya adalah Q&A ya. Jadi question and answer, saya akan menjawab kira-kira pertanyaan-pertanyaan teman-teman bebas seputar bisnis boleh, seputar leadership boleh, seputar entrepreneurship ataupun seputar spiritual yang kira-kira bisa saya jawab. Insya Allah akan saya jawab ya. Jadi pagi hari ini senang banget rasanya bisa silaturahim lagi di apa namanya di ngopi pagi ya. Eh, Kegiatan ini salah satu yang memang berusaha untuk saya istiqomahkan ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya. Walaupun kadang beberapa kali bergeser seperti pekan lalu kita geser di hari Kamis karena pekan lalu kita ada acara di hari Kamis itu pengajian pada subuh dan juga ada pasar rakyat. Jadi saya pengen juga ngambil momennya gitu. Tapi mohon doanya semoga bisa istiqomah gitu. Eh, Kenapa subuh gitu ya? Karena ternyata memang subuh itu masya Allah luar biasa ya. Jadi nggak banyak orang yang memang bisa istiqomah di subuhnya gitu. Dan guru saya menyampaikan gitu, kalau kehidupan kita bermasalah, coba evaluasi subuhnya gitu. Jadi kalau kehidupan kita bermasalah itu coba mari kita evaluasi subuh kita gitu. Kalau subuh kita bermasalah, kita kesiangan, kita tinggalkan sholat subuh, kita tinggalkan zikir pagi dan seterusnya, kemungkinan besar itu yang menjadi problem kehidupan kita jadi bermasalah gitu. Jadi eh, maka ayo perbaiki subuh kita gitu. Dan ini adalah majelis ilmu yang kita memang coba istiqomahkan ba'da subuh agar apa tujuannya agar kita coba bagaimana menggapai keberkahan ini dimulai dari waktu subuh gitu ya. Dan memang sebenarnya saya dedikasikan untuk teman-teman entrepreneur, sahabat-sahabat saya, terutama teman-teman SBC. Kenapa? Karena saya pengen juga berkontribusi di subuh-subuhnya teman-teman, di pagi-pagi harinya teman-teman, penyemangat ikhtiar satu hari ya. Anggap-anggaplah kita belajar bareng ya. Kenapa? Karena pagi hari seperti ini saya juga butuh banyak belajar. Kadang dari pertanyaannya teman-teman yang susah-susah, saya juga belajar juga tuh. Pertanyaannya kadang susah-susah kan. Baik, nah, alhamdulillah teman-teman semua yang sudah hadir ini saya lihat ada Mbak Diah dari Malang, alhamdulillah Mas Madi dari Malang juga, Bu Santi dari Bali, alhamdulillah, Bu Rusmawati kalau nggak salah ini dari Makassar ya, Pak Parman dari Surabaya, Bu Anik Magetan, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Teman-teman semua, yuk ditulis satu pertanyaan yang kira-kira akan menjadi bahan topik pembahasan kita di hari ini. Boleh seputar bisnis, leadership, ataupun entrepreneurship dan juga spiritual. Diketik di kolom chat ya. Nah, saya kasih prolog untuk hari ini. Jadi, bagaimana menjadi bertransformasi atau bermetamorfosa dari perusahaan corporate 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, jadi saya menganalogikan bahwa sekarang ini kita harus bertransformasi menjadi perusahaan yang 4.0. Jadi perusahaan itu juga harus shifting gitu ya. Saya meyakini betul ada perusahaan-perusahaan berusaha zaman 1.0. 1.0 ini apa? 1.0 ini adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah perusahaan yang sekedar dagang. Ya, dagang itu artinya dia ya zaman dulu kita lihat ada jalur sutra, ada orang mengenal istilah entrepreneur atau bisnis itu ya perdagangan gitu ya. Jadi ngambil barang, dijual ke satu tempat gitu ya.
barang dari Cina, Sutra dan lain sebagainya dibawa sampai ke Malaka, sampai ke apa namanya Nusantara jualan gitu, sampai ke Timur Tengah gitu dan seterusnya sampai ke India gitu. Nah, konteks perdagangan zaman dulu lebih banyak memang bisnis itu ya hanya sekedar jual beli ya, transaksional gitu ya. Jadi bawa barang dari satu tempat dibawa ke tempat lain dan mereka yang sukses memang mereka yang apa namanya punya pasukan pasukan istilah saya pasukan untuk berdagang atau kalau bahasa Islam itu namanya kabilah ya. Itu yang bagus dan juga daya jelajah yang luas, endurance, kemampuan, ketahanan, keamanan dan lain-lain dalam perdagangan itu namanya perusahaan atau company 1.0 gitu ya. Lalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ternyata perusahaan-perusahaan ini mulai bergeser gitu ya dari yang dulu kita mengenal istilah yang namanya jalur sutra dan perdagangan sampai Indonesia itu ibaratnya sampai dijajah sampai bukan dijajah sama negara itu dijajah sama satu perusahaan 300 tahun lebih ya VOC itu satu company gitu ya perusahaan perdagangan gitu ya zaman dulu. Lalu bergeser masuk ke era industri dan lain-lain, mulailah bergeser menjadi perusahaan 2.0. 2.0 ini apa? Dikenallah dengan industrialisasi gitu. Jadi yang hanya mengandalkan perdagangan kalah gitu ya. Jadi masuk ke dalam 2.0 perusahaan-perusahaan yang memang mereka menguasai industri gitu ya. Nah, industri ditemukannya ada apa namanya? Industri mesin uap gitu ya sampai ketemu mobil apa segala macam masuk ke ranah manufacturing. Jadi perusahaan-perusahaan ini saya menyebutnya kalau tadi yang pertama itu adalah perdagangan, yang kedua ini mulai masuk ke perusahaan yang memang sudah berbasis profesional. Jadi profesional bisnis. Kalau yang pertama tadi itu adalah hanya perusahaan perdagangan, yang kedua itu perusahaan profesional. Profesional corporate ya atau perusahaan profesional bisnis. Yang dimana perusahaan-perusahaan profesional ini mulai dia membangun satu struktur organisasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar kabilah saja yang ownernya ikut jualan apa lain-lain gitu enggak. Nah ini tapi ini sudah masuk ke dalam perusahaan profesional gitu ya. Ada direktur, CEO dan seterusnya, ada tim manufakturnya, tim produksinya dan seterusnya lengkap gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang menguasai industri inilah akhirnya menjadi pemenang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang pertama yang perdagangan mulai ditinggalkan gitu ya. Nah, ini kalau kita ngelihat gitu ya, jadi pergeserannya 2.0 fokusnya adalah profesional bisnis atau memang bisnis-bisnis profesional, ada struktur, ada manufaktur, ada semuanya kayak kira gitu. Nah, ternyata bisnis pun bergeser gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang berbasis manufaktur ini sekitar satu dekade terakhir, 10 tahun terakhir lah mungkin ya saya mengamati banyak dikritisi gitu. Kenapa? Karena merusak lingkungan gitu, merusak lingkungan. Jadi perusahaan-perusahaan pertambangan membuat kalau kita ngelihat kayak misalnya di Bangka Belitung ditambang timahnya, akhirnya banyak lubang di mana-mana gitu ya. Kalimantan hutan mulai berkurang karena diambil kayunya untuk jadi kertas gitu ya, digali tanahnya, diambil batu baranya dan seterusnya. Sampai dengan di Papua kalau kita ngelihat gunung menjadi apa namanya lubang yang sangat dalam gitu. Nah, banyak aktivis-aktivis sosial akhirnya mulai apa namanya mengkritisi gitu dan menganggap bahwa wah ini perusahaan-perusahaan ini hanya merusak gitu ya. Akhirnya mulailah mungkin sekitar 20 tahunan terakhir dikembangkan ada namanya CSR untuk mengembalikan dampak sosialnya ke masyarakat sampai muncul istilah namanya social enterprise gitu. Nah, jadi kalau tadi ada perusahaan hanya sekedar perusahaan perdagangan lalu bergeser menjadi professional bisnis, professional corporate. Lalu yang ketiga ini namanya social enterprise atau muncullah namanya sociopreneur gitu ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang tidak hanya berpikir tentang profit, tapi mereka yang memikirkan dampak sosial atau perusahaan-perusahaan yang dia berjuang bukan hanya mencari uang, tapi mereka berjuang dengan ada satu misi sosial gitu ya, menyelamatkan lingkungan, daur ulang, apa namanya, go green dan seterusnya. Nah, ini saya menyebutnya adalah social enterprise atau social entrepreneur ini adalah perusahaan-pengusaha yang dia di fase 3.0. Ini mungkin sudah berkembang hampir 20 tahun terakhir gitu ya. Dan banyak dilombakan, lomba social entrepreneur ya. Mereka-mereka yang punya perusahaan yang ternyata bisa apa namanya berdampak positif pada lingkungan, pada masyarakat gitu ya. Nah, ini masuk perusahaan 3.0 menurut saya. Dan ternyata perusahaan 3.0 ini yang sekarang sudah lagi wah masih digelorakan di seluruh dunia, saya merasa kayaknya kita juga sudah harus mulai shifting lagi ya, bertransformasi lagi ke perusahaan 5.0. Nah, perusahaan 4.0. Apalagi di masa pandemi kayak beberapa waktu terakhir gitu ya.
Saya pribadi sudah hampir 5-6 tahun terakhir semenjak 2014 mencoba untuk bertransformasi ke 4.0. Apa 4.0 ini? 4.0 ini adalah spiritual enterprise gitu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang dia sudah berbasisnya spiritual gitu. Jadi bukan lagi tentang social planner, tapi jadi spiritual planner gitu, menjadi spiritual enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan berbasis spiritualitas. Nah, jadi artinya dalam spiritual enterprise ini apa? Perusahaan ini menjadi apa ya namanya? Bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar kita menyelamatkan apa yang membangun satu profesionalitas mencari margin sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, atau bahkan hanya sekedar berpikir tentang dampak sosial, tapi social enterprise ini bagaimana kita menjadikan perusahaan itu sebagai kendaraan menuju surga. Wah, Masya Allah ya. Dan kita menjalankan perusahaan kita benar-benar dengan asas-asas dasarnya itu adalah agama kita gitu. Jadi ini menurut saya ini menjadi satu new wave ya, menjadi satu sebenarnya bukan new wave ya, sebenarnya ini sudah harusnya dari zaman dulu dicontohkan oleh para rasul ya. Nah, tapi hari ini menurut saya ini akan bisa menjadi satu gebrakan baru gitu ya. Kenapa? Karena selama masa pandemi di banyak perusahaan yang saya dampingi, perusahaan-perusahaan yang saya dampingi ini mereka menerapkan ini, jadi menerapkan spiritual company gitu atau spiritual enterprise gitu. Di mana ketika spiritual enterprise ini diinstal di dalam perusahaan, ternyata Masya Allah, perusahaan-perusahaan yang saya dampingi ini masih bisa survive, masih bisa bertahan, masih bisa bertumbuh gitu ya. Dan ini keren banget menurut saya gitu. Jadi kalau seandainya hanya sebagian yang menjalankan, menurut saya ini sangat sayang banget gitu. Karena saya yakin banget gitu ya, banyak di luaran sana teman-teman yang masih menjalankan bisnis itu mungkin bahkan hanya di fase pengusaha atau perusahaan yang di 1.0 gitu, sebagian di 2.0 gitu ya. Dan kalau sudah bisa sampai ke apa namanya 4.0, 4.0 ini, wah Masya Allah ini keren banget gitu. Kenapa saya bilang keren banget? Karena saya yakin perusahaan-perusahaan yang dia sudah berbasis spiritual gitu, mereka sudah memasukkan Allah sebagai pemegang saham di perusahaannya gitu ya. Pasti sebagian besar dari hasil perusahaannya digunakan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Jadi sehingga ini menjadi satu kekuatan yang powerful banget gitu. Nah, ini saya sedang meriset dan menyusun modulnya. Semoga nanti tahun depan kita bisa membuat satu apa ya namanya roadshow atau kita membuat satu gebrakan bagaimana kita membangun menjadi spiritual enterprise. Nah, kira-kira begitu sahabat sekalian. Ya. Baik, kira-kira itu pengantar dari saya bagaimana kita bertransformasi menjadi perusahaan 4.0 ya, spiritual enterprise. Nah, yuk kita boleh ngobrol-ngobrol. Yang bagi mau tanya silahkan. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Wah, jadi ingat materi kehidupan versus penghidupan coach ya. Nah, ini memang selama 4 tahun terakhir saya apa namanya mengkampanyekan tentang hijrah ya dalam konteksnya kita menjadi sebagai seorang pengusaha ya. Nah, Hanifah Nur Hikmah hadir, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Kediri juga hadir. Wah, ini semangat banget nih Mbak Melianur Indasari ini selalu hadir kalau pas ngopi pagi. Mas Ongki, alhamdulillah sehat selalu. Ada yang baru, terima kasih coach. Oh, Masya Allah, ya, ini Mas Ongki. Insya Allah besok kita silaturahim ya Mas ya. Nah, ada Mbak Ria ini ya. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ruslan, alhamdulillah. Mbak Ilastari, Makassar hadir, wah luar biasa, Masya Allah ya, di Makassar. Waalaikumsalam, Mas Dimas, Muhammad Madi, perusahaan 4.0 spiritual enterprise, yes. Ini tema kita hari ini ya, kita transformasi ya di era 4.0 ya. Farika, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Santi, apakah budget CSR masuk di dalam konteks CSR itu masih 3.0. Jadi CSR itu corporate social responsibility. Maka ada kata-kata di situ adalah social. Jadi social enterprise gitu. Jadi 3.0 menurut saya masihan gitu. Belum 4.0. Karena di 4.0 dia sudah tidak lagi bicara tentang corporate social responsibility. Bukan hanya sekedar respon terhadap sosial, enggak. Tapi di 4.0 beda niat, beda akad. Apa niat dan akadnya bukan hanya sekedar dampak sosial gitu. Dampak sosial itu artinya ketika kita punya perusahaan, kita misalnya contoh
oh kita mengambil satu manfaat dari lingkungan, terus ada mungkin lingkungan yang akhirnya terdampak negatif, nah kita kembalikan sebagai responsibility, tanggung jawab kita terhadap lingkungan, kita kasih CSR, ya kira gitu. Nah, contohnya Aqua, dia ngambil air tanah, nah, ini tanah menjadi kering, rusak, apa segala macam. Nah, dari keuntungannya dikembalikan dalam bentuk CSR, gitu ya. Misalnya ada perusahaan kayak tadi, Sinarmas, ngembangin pohon, hutan, terus akhirnya mulai gundul hutannya, kering, sering banjir, apa segala macam, dia mengeluarkan CSR gitu. Nah, CSR ini menurut saya mostly mayoritas adalah perusahaan masih baru 3.0, belum 4.0. Karena di 4.0 defaultnya sudah berbeda. Niatnya adalah memang benar-benar menjadikan Allah sebagai bagian dari perusahaan gitu. Jadi menjadi bahasa saya mungkin bisa jadi ya pemegang saham gitu. Jadi kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu sudah dalam kontekstualnya adalah keyakinan kita dan keimanan kita. Nah, inilah di situ menjadi akad yang berbeda. Akadnya bukan hanya kita mengeluarkan itu untuk semata-mata dampak sosial, tapi akadnya ini adalah bentuk ibadah kita gitu. Karena bisnis sudah diniatkan untuk apa? Mencari ridho Allah, bisnis sudah diniatkan untuk mencari surga kita, dan dalam bentuk kita mengeluarkan hasilnya itu adalah bentuk kita bagaimana benar-benar bisa menjadikan bisnis atau perusahaan itu sebagai kendaraan menuju surga. Nah, itu perbedaannya gitu. Jadi kita melakukannya atas dasar apa? Niatnya ibadah gitu, bukannya semata-mata responsibility sosial gitu. Jadi daripada kita punya anggaran CSR, ya sudah mendingan dianggarkan dana CSR itu menjadi, ya mungkin bahasa dalam laporan bolehlah namanya CSR. Tapi di niat kita, di akad kita adalah dalam bentuk kita ya jiswa tadi, zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Walaupun banyak pembahasan nih, nanti kita akan bahas juga sedikit. Ada pertanyaan kemarin gitu ya, apakah perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat gitu ya. Nah, nanti ini kita akan bahas. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya tadi. Oke, Makassar hadir. Assalamualaikum Mbak Junita, insya Allah menyimak tema-tema selalu update coach. Masya Allah ya. Ini saya selalu coach, selalu memberikan semangat buat murid-muridnya. Masya Allah, Mas Haris. Udah kangen aku sama Kalimantan nih, Balikpapan sama Dinda ya. Semoga bisa silaturahim ke sana ya. Mbak Dita Proweni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sama-sama doa aja. Terima kasih, semoganya sehat untuk semua yang hadir hari ini. Jogja hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Ikut ngopi pagi buat nambah kapasitas good. Sip, Alhamdulillah. Denny Arianto, CSR apresiasi. Yes, CSR itu hanya sebentuk apresiasi gitu ya. Jadi apresiasi, dan lebih banyak bahasa saya CSR itu untuk mencari simpatik manusia kadang-kadang gitu kan, karena dilakukan. Dan contoh sederhananya bahkan kayak kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka menganggarkan CSR yang dampaknya harus bisa berdampak pada omset gitu. Jadi contoh perusahaan Aqua gitu ya, dia membuat CSR, CSR-nya ditaruh misalnya di Indonesia bagian timur. Ketika ditaruh di sana, dia apa yang dia lakukan? Kita beli air mineral gitu ya, terus nanti dia akan membuatkan sumber mata air gitu ya di Indonesia bagian timur, atau dia akan membuatkan ini. Yang itu nanti dampaknya kalau bisa nanti berhubungan juga dengan perusahaannya mereka gitu. Kalau kita ngeliat kayak Unilever gitu ya, buat apa CSR-nya? Membuat sumur gitu ya di Indonesia bagian timur. Nanti kalau sudah ada sumur, ujung-ujungnya apa? Beli sabun, beli sampo, dan seterusnya gitu. Nah, itu kadang masih ke sana arahnya. Tapi kalau kita sudah bicaranya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka ini sudah berbicaranya sudah apa namanya? Bukan lagi berbicara hasil, tapi berbicara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah gitu. Dan ini akan menjadi penyelamat kita gitu. Perusahaan-perusahaan yang kemarin masih bisa survive gitu ya. Kalau teman-temannya datang ke Ganas, itu benar-benar real kan, kelihatan bagaimana mereka mendesain bisnisnya, bagaimana mereka itu membangun perusahaannya, dan bagaimana mereka benar-benar mengarahkan harta atau aset yang mereka miliki. Wah, itu keren banget itu. Saya kadang-kadang merinding kalau masih ingat gitu ya, teman-teman yang luar biasa di Jogja kemarin ya. Ini menurut saya sih amazing gitu ya, keren banget. Ya, Lumajang hadir, spiritual enterprise, building your business with the spirit of service. Oh, ini sudah ada tambahannya ya, dicarikan dari literaturnya ya. Oke, Alhamdulillah, semangat Mbak Ahmed, terima kasih banyak ya. Mbak Diah, memang coach ketika menyuntikkan spiritual dalam usaha bukan hanya misi sosial, energi pergerakannya seperti tidak habis-habisnya. Iya, iya. Spiritnya tidak akan ada habis-habisnya ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang apa namanya, satu yang menurut saya itu menjadi bahan bakar yang luar biasa gitu ya. Kalau kita berbicaranya bisnis itu untuk sampai di sisinya sudah sampai 4.0 ya. Jadi 4.0 ini di spiritual enterprise itu. Karena kalau kita hanya dagang, biasanya kadang kita capek juga gitu ya. Terlibat langsung, jualan, apa segala macam. Masuk ke profesional bisnis gitu ya. Kita misalnya punya suatu perusahaan dan lain-lain, tetap KPI, tolak ukurnya hanya semata-mata profit.
kadang di satu titik ada jenuh juga gitu. Seperti Mas Yoyo cerita, di satu titik bahkan ya jenuh juga gitu, bingung apa yang mau dicari gitu kan. Nah, di 4.0 social enterprise gitu ya, hanya berpikir berdampak pada sosial kadang nggak cukup gitu. Maka jawabannya adalah spiritual enterprise gitu ya. Nah, Mas Hendro, Bismillah, Alhamdulillah, Mas Dema, semangat semangat selalu coach, semangat juga buat Mas Dema dan kawan-kawan semua. Samarin. Kenapa kalau topiknya spiritual kok saya bingung mau tanya apa ya? Kayaknya harus mensegerakan hijrah. Nah, sebenarnya spiritual enterprise ya tidak harus spiritual. Ini kontekstualnya adalah kita berbicara bagaimana kita membangun perusahaan kita dengan luar biasa ya. Nah, saya sedang membuat BRM-nya khusus untuk membangun spiritual enterprise. KPI-KPI-nya pasti berbeda gitu. Jadi ini BRM saya lagi mendesain ada 3 BRM baru ya. Jadi kan BRM sekarang sudah ada BRM 0 gitu ya. BRM 0 itu apa namanya? Bicara tentang family roadmap gitu ya. Jadi SMA namanya Smart Family Roadmap itu 1.0 itu untuk startup, 2.0 itu untuk jurus penjual order, 3.0 itu untuk grow ya, maksudnya bertumbuh, 4.0 untuk shifting, 5.0 untuk scale up, 6.0 untuk apa namanya autopilot gitu ya, bagaimana terus 7.0 itu kemarin ke engineering ya, bagaimana kita ke engineering perusahaan kita. Nah, 8.0 ini kita sedang membangun BRM untuk Baitullah gitu. Jadi bagaimana membangun apa namanya tata kelola masjid ya, dan juga lembaga-lembaga spiritual ini sedang saya buatkan juga ya. Ini menurut saya itu keren banget gitu. Saya coba praktekin di apa namanya Lampung kemarin, alhamdulillah ya luar biasa signifikan banget progresnya. Dan nanti ada 9.0 ini kita bicara tentang spiritual enterprise ya. Insyaallah ya. Mohon doanya. Nah, lanjut lagi, Bu Sri Jumita, alhamdulillah semangat selalu, terima kasih coach ilmunya, Pak Surwan, alhamdulillah. Abdul Wafi Haji, Madura hadir, gimana caranya bisa gabung dalam usahanya coach, karena pengen mitra dengan antum, Masya Allah. Apa yang bisa dijoinkan ya? Mungkin kebun ya, kita kebun bareng gitu ya, ada di kebun berkah ya, bisa sinergi di apa namanya di kebun berkah bareng-bareng, nanti bisa DM-DM-an ya. Mas Imron hadir, Mas Ilyas, saya tahu coach, salam dari Jogja. Mas, pekan depan saya ke Jogja lagi ngobrol ya. Kita lanjutin. Nah, baik. Nah, saya lanjutin tadi dari satu hal tadi. Ada yang bertanya, atau ada yang bertanya ke saya, alumni dari pelatihan juga sih, coach. Perusahaan kan nggak harus bayar zakat gitu. Saya jawab, iya, memang perusahaan nggak harus bayar zakat gitu, tapi pengusahanya yang harus bayar zakat gitu. Jadi kontekstual dalam saya menyebutkan tadi adalah bahwa goals-nya itu adalah jiswa, itu kita bicara tentang value gitu. Saya berbicara tentang nilai gitu. Kalau kita menganggap bahwa oh ini apa namanya yang bayar zakat hanya ownernya saja gitu ya, artinya tidak dijadikan sebagai value perusahaan, maka perusahaan ini menjadi satu entitas yang mungkin bisa dibilang apa ya namanya entitas yang kalau kita bilang tadi ya masih masuk ranahnya 2.0 ya, 2.0 ini professional business gitu. Nah, saya pengen menggesernya ke 4.0 gitu. Nah, apa dasarnya? Kenapa kalau kita menyampaikan seperti itu? Nah, kalau di BRM biasanya saya menyampaikan di Financial Mastery, kita punya namanya Golden Money Management gitu. Saya sering sharing itu tentang hukum 30 10 gitu ya. Di mana 10% dikeluarin dulu gitu. Nah, ini artinya apa? Ini dalam konteks pengelolaan dividen gitu. Jadi ketika kita berbisnis, ya kita tiap bulan dapat gaji. Nah, gaji inilah yang nanti kita pakai untuk kehidupan kita, dan nggak apa-apa kita sisihkan zakat infak sedekah dari gaji pribadi. Tapi nanti ketika sudah 1 tahun berjalan, kita dapat dividen, nah dividen ini 10%-nya itu nanti jiswa lagi gitu. Nah, ini yang saya sebut kenapa perusahaan itu fokusnya ke sana gitu. Itu kalau cuma menganggarkan 10%. Banyak teman-teman yang sekarang sudah menganggarkannya 20%, 30%, 40%, bahkan 50% dari dividennya. Nah, terus untuk hidupnya gimana kalau sampai 50% dimasukin jiswa? Nah, kan tiap bulan kita sudah dapat gaji. Jadi nggak ada masalah gitu. Kalau seandainya kita mau masukkan ibaratnya hampir 50%-nya untuk jiswa gitu. Saya pribadi tahun lalu mungkin 2020 yang saya masukin ibaratnya ke jiswa itu angkanya juga sudah di atas sampai 50%-an gitu. Jadi kenapa? Karena saya ngerasa kehidupan saya dari apa namanya gaji tiap bulan itu sudah sangat cukup gitu kehidupan gitu. Jadi ketika ada dividen, udah hampir 50% saya masukin jiswa, 50% lagi pengembangan usaha gitu ya, dan penambahan aset dan seterusnya gitu.
Nah, inilah konsep esensinya di situ. Kenapa? Karena para sahabat dulu membangun perusahaan, tujuan awalnya adalah bagaimana mensupport Rasulullah untuk berdakwah gitu. Bagaimana mensupport Rasulullah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi gitu. Dan ini menurut saya keren gitu. Saya pernah melihat satu video viral sekitar 3 tahunan yang lalu lah mungkin ya. Ada satu grup perusahaan gitu ya, dia bersembilan kalau nggak salah berkumpul membangun satu perusahaan dan menuliskan, akapkan di dalam ibaratnya perusahaannya adalah pemegang saham yang ke-10 yaitu Allah gitu. Bayangin cuma 10% kan berarti kan ke-10-nya adalah Allah dan perusahaan ini ada dibangun di satu daerah yang mungkin tertinggal gitu ya, pendidikan susah dan seterusnya, tapi sampai ketika perusahaan itu bertumbuh dia bisa membangun satu daerah itu menjadi daerah yang makmur begitu luar biasa. Ya dari mana? Karena dia akad kan tadi sebagiannya diwakafkan gitu, sebagiannya sudah diserahkan kepada Allah gitu. Nah itu dijadikan sekolahan, dijadikan apa dan akhirnya kalau nggak salah ini cikal bakalnya Al-Azhar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya mohon detail kalau salah. Tapi videonya sempat viral waktu itu. Saya lupa namanya siapa, tapi ini poin waktu itu saya ngeliat, wah keren banget gitu saya bilang. Nah inilah yang mungkin hari ini nggak banyak kita lakuin gitu, karena kita kadang apalagi di masa pandemi gitu. Hal sederhana yang mungkin saya rasa sangat powerful banget. Bayangin, kalau Allah itu sudah menjadi salah satu pemegang saham kita, masa iya Allah biarin perusahaannya bangkrut? Kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kita sudah niatin dari awal ini apa namanya spiritual enterprise gitu ya. Sekian dari dividen itu sudah benar-benar kita serahkan kepada Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf misalnya. Dan benar-benar kita realisasikan kita bangun sesuatu. Masa iya Allah mau diem aja pada saat kita mungkin kena pandemi gitu. Nah, ini terjadi real di banyak teman-teman gitu. Di beberapa perusahaan gitu ya. Mas Joko misalnya di Yogyakarta, pandemi masih bisa buka di Semarang gitu, buka cabang gitu. Dan perusahaannya relatif mostly masih luar biasa, masih bisa survive dan bertumbuh. Salah satunya apa? Value-nya ketika dia bangun perusahaan adalah bagaimana mencetak 1.000 santri gitu. Jadi goals-nya sudah bukan masalah berapa banyak uang yang didapetin, gimana bisa membangun perusahaan yang bisa mencetak 1.000 santri penghafal Al-Quran. Merinding saya kalau ngeliat kayak gini. Ya, Ali Bakery itu masih bisa growth di masa pandemi. Kenapa? Pandemi dijagain sebelah install bangun pondok Tahfiz Quran di sebelahnya. Tiap sore saya datang kalau pas saya ke sana itu ngeliat anak-anak ngaji gitu. Wah, masya Allah ngeri banget gitu. Jadi ketika kita bergeser ke kita spiritual enterprise, Allah jagain insya Allah kalau niat kita benar, kalau niat kita lurus gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia, gitu, kekuatan kita sebagai manusia ya pasti terbatas. Gitu. Nah, ini yang perlu menjadi apa ya namanya sedikit ibrah kita ya muhasabah kita lah kira-kira gitu ya. Nah, di Amalov, Jiswa perusahaan apakah bisa diaplikasikan dan disesuaikan ke sebuah lembaga sosial dan membuat semacam ikatan bisnis non-profit misalnya untuk tujuan branding coach ke depannya kira-kira bakal terjadi bad impact kah gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan perbedaan antara CSR dan juga apa namanya Jiswa gitu ya. Kalau CSR kebanyakan desainnya memang nanti harapannya bisa impact-nya kembali ke perusahaan kita dalam bentuk mungkin branding dan seterusnya gitu. Tapi menurut saya kalau Jiswa ya zakat, infak, sedekah dan wakaf itu menurut saya sih sudah apa ya namanya lillahi ta'ala aja gitu, nggak usah berpikir nanti kita akan ada dapat branding, dapat apa, udahlah gitu. Menurut saya gini, kalau kita masih melakukan marketing 7 jurus banjir order dalam konteksnya dunia gitu ya, ilmu bumi, kita akan dapat simpatiknya dari manusia gitu. Kita akan dapat simpatiknya dari penduduk bumi. Apakah CSR itu bisa berdampak pada branding? Bisa. Buktinya apa? Buktinya banyak perusahaan-perusahaan ya, Indomaret, Alfamart yang mengumpulkan donasi dari duit kembalian dia bangun lagi apa untuk dia mencari simpatik manusia gitu ya. Unilever ya, terus kayak tadi saya ceritakan ya Aqua, Danone dan seterusnya, dia mencari simpatik manusia gitu. Dapat simpatiknya, dapat liputan media, ya dihadiri sama tokoh masyarakat dan seterusnya gitu ya, dapat mungkin pengakuan dari publik dan seterusnya. Yes, itu bisa menjadi satu apa namanya dampak gitu ya. Tapi ada tapinya nih menurut saya. Ketika kita melakukannya lillahi ta'ala, jiswa hanya mencari ridha Allah, CRA, cari ridha Allah, itu berisiknya di langit gitu. Berisiknya di langit gitu. Artinya apa? Kita niatkan itu baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan gitu ya. Tapi insya Allah mungkin seandainya manusia itu kita nggak dapat liputan, nggak dapat branding, nggak dapat impact, tapi penduduk langit itu akan pasti dengar dan itu akan menjadi berisik di langit dan pasti akan para malaikat mendoakan kita gitu. Dan saya sangat yakin bisa jadi yang mendatangkan konsumen ke kita itu bukan semata-mata strategi marketing, bisa jadi malaikat yang menggerakkan hati-hatinya untuk orang-orang itu datang ke perusahaan kita. Itu saya sangat yakin sekali gitu. Saya sangat yakin sekali. Kenapa saya bilang saya sangat yakin sekali?
Di banyak perusahaan saya itu saya nggak pernah melakukan kegiatan marketing gitu. Sinergi Business Solution itu hampir nggak punya media promo, nggak pernah campaign, nggak pernah apa segala macam. Tapi Allah kasih klien-klien yang nilai-nilainya juga masya Allah luar biasa gitu. Padahal saya nggak pernah iklan gitu, padahal saya nggak pernah promosi dan saya sangat meyakini karena salah satu doa saya di Sinergi Business Solution itu yang khusus untuk divisi Departemen Coaching and Consulting, saya hanya bilang sama Allah saya pengen mendapatkan klien-klien yang memang satu visi dan juga memang apa namanya hasil dari usaha yang memang untuk membayar kami itu dengan sesuatu yang benar-benar bersih gitu, maksudnya sesuatu yang baik gitu, halal thayyib gitu ya. Itu yang saya selalu doa tuh sama Allah gitu. Dan setahun saya hanya bisa memegang 8 klien, nggak lebih. Itu saya punya 10 klien, 2 government, 8 ini apa namanya corporate gitu. Dan itu saya nggak banyak-banyak banget gitu. Dan dari 8 corporate ini pun saya masih sisakan 2 pro bono gitu. Jadi paling praktis ya 6 gitu ya perusahaan yang berbayar gitu. Nah, 2 itu apa namanya pro bono, biasanya saya megang pondok atau saya megang lembaga-lembaga ini, terus saya biasanya 2 pegang government gitu. Nah ini saya nggak pernah iklan, nggak pernah promosi ya, nggak ada iklannya, nggak ada promosinya. Tapi kebanjiran order sampai nolak-nolak terus gitu. Aduh mohon maaf, tahun ini masih belum bisa, tahun depannya mohon maaf, tahun ini belum bisa, tahun depan. Itu real kejadian gitu. Dan saya kadang mikir, siapa yang datengin mereka ini ya gitu ya? Siapa yang menggerakkan mereka gitu? Itu Masya Allah kadang-kadang. Di pandemi kemarin pun di saat banyak perusahaan bertumbangan gitu, Masya Allah, saya ngerasa benar-benar Allah kasih begitu banyak nikmat yang saya tuh kadang-kadang sampai nggak bisa berkata apa-apa. Allah luar biasa Bapak. Saya kira gitu. Nah, ini tadi mungkin sedikit jawabannya ya. Jadi menurut saya sih nggak usah terlalu di apa ya namanya diukur impactnya dalam konteks apa namanya bisnis. Tapi sudah niatnya kita adalah lillahi ta'ala aja. Ya. Nah, kalau berangkatnya dari lembaga rumah Quran, kemudian mempunyai unit usaha, pengelolaannya bagaimana ya, Coach? Apakah ini masuk BM yang spiritual? Ini menarik nih. Berangkatnya dari rumah Quran, gitu ya. Nah, terus akhirnya kita, nah saya sama sih, saya juga 2015 itu, 2015-2016 saya juga mulai ngerintis beberapa rumah Quran, gitu. Saya di Malang ini kita ada 2 sekolah tahfiz gitu ya, dan di Lampung itu ada 1 TPA, ada 1 rumah Quran juga, dan ada 1 pondok pesantren gitu. Sampai di kita udah 250-an lah total sampai hari ini, insyaallah gitu. Nah, saya dulu selalu membuat analoginya gini, kapal perang, kapal dagang gitu. Nah jadi kapal perang ini jihad fisabilillah kita. Nah jihad fisabilillah kita, saya dulu platformnya karena guru saya juga itu apa namanya basis dakwahnya adalah Quran, maka saya mengimplementasikan. Saya nggak bisa dakwah dalam konteks Quran gitu, saya bukan ahli Quran gitu, tapi saya berusaha untuk ikhtiar gitu. Jadi saya ngikutin apa yang dilakukan guru saya install beberapa rumah Quran di Malang, di Lampung gitu ya. Nah, dalam kontekstual Quran ini artinya saya yakin banget gitu segala sesuatu yang nempel dengan Quran itu akan jadi mulia gitu. Jadi saya installin gitu. Nah, tapi di sisi lain ya, kalau ini perjuangan ya mendidik generasi Qurani, bagaimana kita melakukan ya kewajiban terhadap Quran, membaca, terus apa mempelajari maknanya gitu, bagaimana kita juga mempraktekkan dan juga kita mengajarkan gitu dalam konteksnya. Nah, maka di sisi lain ada logistik yang harus dijalankan. Nah, ini namanya kapal dagang. Nah, saya bangun perusahaan-perusahaan yang bisa membiayai, ya bagaimana bisa membiayai santri-santri sekian banyak ya. Ada beberapa rumah Quran operasional yang memang juga tidak sedikit, tapi masya Allah Allah cukupkan terus. Ya. Jadi saya bangun itu. Nah sekarang saya sedang belajar lagi lebih tinggi untuk spiritual enterprise ini. Nah maka ternyata bisa diinstal satu yang lebih powerful lagi. Motherboardnya di atasnya dari rumah Quran ini adalah masjid gitu. Ini keren banget gitu. Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha kayak kita ini kita bangun masjid. Kayak Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah pertama kali diinstal masjid. Nah, nanti masjid yang punya rumah Quran, bukan rumah Quran punya masjid. Ini beda cerita. Wah, ini keren banget, ini powerful banget. Saya sedang, insya Allah nanti juga saya akhir bulan ini akan ke Pontianak, belajar langsung nanti dari teman-teman di New Zealand. Nah, terus apa namanya, kemarin kita juga ke Jogokarian, ke Mas Nanang. Jadi, masjid itu sebagai motherboardnya gitu. Jadi bisa diinstal macam-macam nanti, diinstal rumah Quran, diinstal nanti ada badan usaha milik masjid gitu ya, BUMN gitu. Jadi badan usaha milik masjid akan macam-macam, tapi holdingnya itu adalah masjid. Wah ini menurut saya sih akan powerful banget ya kira kayak gitu. Ya, jadi ini yang bisa menjadi satu yang akan menjadi pergerakan percepatan yang scale up yang luar biasa insya Allah. Ya. Nah kira-kira begitu. Baik ya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah hampir 40 menit kita diskusi ya insya Allah. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang sudah jam 6 ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi di hari Jumat insyaallah.
teman-teman semua. Ya ini tadi sedikit apa namanya pengingat saja untuk diri saya sendiri. Semoga juga ada manfaat buat teman-teman. Bagaimana kita bisa bertransformasi dari perusahaan yang 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Yang tadinya mungkin kita hanya sekedar berdagang, siapa tahu kita bisa membangun perusahaan yang profesional. Dari perusahaan profesional, siapa tahu kita nanti bisa bergeser juga memberi dampak sosial, social enterprise, dan yang terakhir bagaimana kita bertransformasi suatu saat kita bisa apa namanya menjadi spiritual enterprise. Tema spiritual enterprise ini mungkin akan saya bahas terus sampai beberapa pertemuan ke depan, karena hari ini saya baru menyampaikan tentang why-nya, kenapa sih spiritual enterprise gitu ya, saya baru cerita sedikit. Nanti how to-nya, bagaimana menginstalnya, nanti kita coba akan diskusikan di beberapa pertemuan ngopi pagi ke depan gitu, karena ini tema yang panjang, tema yang nggak bisa satu kali pertemuan, dan saya sangat apa ya namanya meyakini banget gitu ya, ketika kita apa namanya melibatkan Allah dalam perusahaan kita, melibatkan Allah dalam kehidupan kita gitu ya, ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah akan membawa keberkahan dalam bisnis dan kehidupan kita ya, insya Allah itu teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, semua Allah bisa melewati ujian ini dan naik kelas ya, perusahaannya dijadikan perusahaan yang sukses dan juga berkah berlimpah gitu ya. Semoga Allah berikan rezeki kita halal, thayyib, berkah dan berlimpah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Dan semoga kita selalu ditegakkan iman Islam kita dalam diri kita bisa dipanggil sama Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir, semoga manfaat. Ketemu lagi bila hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.